sesi CCCWM, ternyata kalau udah sesi terakhir rasanya pengen lagi. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu masih pengen lagi atau enggak gitu. Nah, berarti kita udah masuk ke dalam sesi yang ketujuh hari ini, yaitu tentang perfeksionistik suara menjadi partisipasi penyembahan. Nah, tetapi sebelum itu Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan dulu ya, karena saya baru kali ini jadi moderator di sepanjang sesi. Ya, perkenalkan saya Mary Gading Malibu, saya alumni dari FTTRI, baru lulus tahun lalu, tahun 2020, masa-masa pandemi. Dan saat ini saya pelayanan di UPH, di Fakultas Liberal Arts, sebagai asisten dosen untuk kuliah-kuliah teologi dan pendidikan agama Kristen. Bapak Ibu, selain itu saya juga pelayanan sebagai pemain musik di gereja GKY Kebayoran Baru dan di gereja Toraja juga di Jemaat Tangerang di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya akan memandu di dalam seluruh percakapan kita sebagai moderator fasilitator. Saya berharap kita dapat bersama-sama berpartisipasi, berdiskusi, dan bahkan sebentar lagi kita akan bermain sesuatu yang seru gitu Bapak Ibu untuk memulai diskusi kita, sesi kita hari ini. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Kita akan main dulu nih untuk refreshing. Jadi berikut saya akan saya akan share. Kita akan bermain suatu permainan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, ini yang guru-guru sekolah minggu atau Bapak Ibu guru pasti tahu nih. Jadi kita akan mencari, di sini ada beberapa kata yang terkait dengan seluruh sesi kita ya selama CCCWM ini. Nah, di sini ada puzzle-nya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah cukup unmute mic Bapak Ibu saja gitu ya, untuk mengarahkan saya menandai kata-kata di kolom puzzle-nya ini. Apakah bisa dimengerti Bapak Ibu? Sip. Sip. Nah, tapi Bapak Ibu karena waktu kita tidak panjang, kita hanya akan bermain sepanjang lagu I Have Found a Friend in Jesus itu selesai dimainkan oleh Johan Kim. Oke, Bapak Ibu, siap kita mulai? Silahkan Bapak Ibu di unmute mic-nya. Oke, Johan Kim sudah main? Mari kita mulai. Gestur. Gestur di atas. Partisipasi kolom pertama. Kolom pertama. Oke. Skip ada lagi? Ya. Pujian di mana Kak? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Visual di tengah bawah tuh. Persembah. Ya, kecilin dulu ya Bapak Ibu karena bersaing dengan suara Bapak Ibu ternyata. Oke. Pujian di mana Kak Pujian? Tolong arahkan saya. Visual. Visual. Bawah-bawah. Persembahan. Oh, ini dia nih. Oke. Nah, Persembahan. gimana lagi? Persembahan. Suara nih. Katanya saya tahu nih Bapak Ibu tempatnya di mana nih. Oh iya ada nih. Paling sebelah kanan. Oke, rekonsiliasi. Sebelah kanan persembahan. Oke, ada lagi Bapak Ibu pengakuan dosa di mana Kak? Di mana Bapak Ibu? Pengakuan dosa ada tuh. Di bawah C. Oke. Syukur di bawahnya. Oke, ada lagi? 4 lagi Bapak Ibu. Simbol ada tuh. Simbol di mana? Ini Simbol. moderatornya nih. Simbol sebelahnya coret-coret merah. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini arahannya. Kolom 3 pastoral. Oke, thank you. Ada lagi suara di mana ya Bapak Ibu? Suara yang coret-coret merah. Coret merah, suara. Oh ya, oke. Saat terakhir intergenerasi di mana ya Bapak Ibu ya? Di bawah S. Yang mana ya Bapak Ibu? Oh, ini yang di tengah ya. Oke. Nah, posisinya bagus banget ya. Oke. Ya Bapak Ibu, siapa yang mau main lagi? Nanti saya share linknya ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih semuanya partisipasinya. Kita terima kasih juga buat Johan Kim yang permainan pianonya bagus sekali ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Iya. Ini kita boleh tolong bersihkan anotasinya dulu ya. Saya clear dulu, clear all drawings.
Ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa kata yang sudah kita cari bersama, ada intergenerasi, pastoral, visual, simbol, suara, dan berbagai lainnya. Mungkin dari kata-kata ini masih bisa menjadi suatu ungkapan syukur kita ketika kita sudah berdiskusi bersama tentang topik-topik tersebut, ataupun juga masih menjadi pergumulan kita ya di dalam ibadah kita, di dalam gereja. Nah, karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan berdoa syukur untuk berbagai topik, berbagai ide gitu ya tentang teologi ibadah dari setiap sesi yang sudah kita jalani bersama. Mari sama-sama kita berdoa gitu ya Bapak Ibu, bersyukur untuk apa yang kita diskusikan. Dan yang kedua, mari kita terus berdoa untuk gereja kita dan juga untuk gereja-gereja saudara-saudari kita yang bersama-sama ikut CCCWM ini di dalam terus menggumuli perubahan peribadahan yang betul-betul mengakar kepada teologi ibadah yang sejati, yang sesuai dengan Alkitab gitu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita membuka suara kita berdoa, mengucapkan syukur dan juga menaikkan doa di tengah-tengah pergumulan peribadahan di gereja kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan karena pertolongan-Mu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah rencanakan dalam persiapan CCW maupun juga di dalam seluruh pelaksanaan CCW ini. Tuhan telah menentukan akan setiap topik-topik yang akan kami diskusikan, bahwa bahkan kami persiapkan Tuhan, dan khususnya Tuhan ketika kami menggumuli tentang intergenerasi, tentang sambutan pastoral, tentang visual, persembahan, pengakuan dosa, tentang pujian, bahkan hari tentang suara dan partisipasi jemaat Tuhan, yang betul-betul mengalami pergumulan bukan hanya secara teori tetapi secara praktis di dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk rekan-rekan satu sama lain dalam gereja, di tengah berbagai gereja yang boleh hadir bersama, boleh membagikan sharing dan juga penguatan iman, penguatan melalui kesaksian juga mereka. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan kami memohon Tuhan tuntunan-Mu untuk terus membaharui hati dan pikiran kami, hati dan pikiran umat Tuhan, saudara-saudari kami ada di sini, bahkan seluruh gereja-Mu, untuk menuntun kami Tuhan dalam suatu perubahan kembali mengakar kepada teologi ibadah dan juga sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, khususnya hari ini untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam sesi kami yang terakhir, yaitu sesi yang ke-7. Tuhan yang akan sertai dan memimpin kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami sepanjang di dalam sesi kami yang ke-7 hari ini, dan Engkau tolong kami ya Tuhan untuk boleh berdiskusi, menangkap akan suara-Mu ya Tuhan, juga boleh mendengarkan suara orang-orang di sekitar kami di dalam ruang virtual ini, supaya kami boleh bersama-sama berpartisipasi untuk memikirkan, mengembangkan, bahkan juga Tuhan menggumulkan bersama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami, tengah-tengah gereja kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan beserta dengan kami, inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas perfeksionistik suara menjadi partisipasi penyembah. Izinkan saya membaca bagian Mazmur dari Mazmur 29. Di ayat yang pertama dikatakan, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, dalam pola Mazmur 29 di ayat 1 dan 2, kita bisa melihat suatu pola tentang siapa Tuhan, siapa Allah kita, dan juga bagaimana kita meresponi tentang jati diri Tuhan melalui peribadahan kita. Dengan suatu sikap, yaitu dengan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sujud di hadapan Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Akan tetapi, secara khusus kita mau melihat Mazmur 29 ayat 3-9, yang dimana itu mendeskripsikan secara imajinatif tentang suara Tuhan. Dikatakan suara Tuhan itu seperti di atas air yang besar. Kemudian suara Tuhan itu penuh kekuatan, bahkan sanggup mematahkan pohon aras. Suara Tuhan itu bahkan menyempurkan api, dan suara Tuhan itu membuat berana. Nah Bapak Ibu, ketika
kita melihat suara Tuhan di atas air yang besar, ini adalah suatu penggambaran imajinatif tentang betapa great-nya, betapa majestic-nya suara Tuhan itu yang diperdengarkan di tengah-tengah umat bangsa Israel gitu ya. Dan suara Tuhan itu penuh kekuatan, bahkan dibayangkan itu seperti dapat mematahkan pohon aras. Dan hal ini juga kita bisa lihat di dalam suara Tuhan menyemburkan api itu, kita bisa lihat ketika Allah menampakkan diri kepada Musa ya, melalui api ya, semak duri yang terbakar gitu ya. Dan yang terakhir, suara Tuhan membuat beranak. Nah, saya mencoba mencari tahu sebenarnya kata membuat beranak ini sama dengan artinya itu memberikan pain atau seperti rasa sakit gitu ya, seperti rasa sakit, ketakutan, kegentaran ketika seorang itu akan melahirkan. Nah, tetapi yang yang penting juga kita perlu soroti ketika kita tahu tentang suara Tuhan secara imajinatif digambarkan oleh pemazmur, yaitu apa respon jemaat atau orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Di dalam baitnya, setiap orang berseru adalah hormat. Setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan secara imajinatif digambarkan oleh pemazmur, ia mengatakan hormat. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian Mazmur ini, saya betul-betul memikirkan kembali ya tentang pelayanan sound gitu ya di dalam ibadah. Selama ini saya sebagai pemusik seringkali saya diminta untuk memainkan musik tertentu untuk membantu ibadah itu supaya lebih enak, supaya lebih kekinian gitu ya, memasukkan sound-sound instrumen tertentu supaya flow dari ibadah itu flawless gitu ya atau seamless gitu. Tetapi saya kembali ketika merenungkan apakah ibadah yang saya layani gitu itu sudah menggambarkan dari kebenaran firman Tuhan di Mazmur 29 ini. Nah, Charles Spurgeon mengatakan, God is to be praised with the voice, and the heart should go therewith in holy exaltation. Bapak Ibu, Allah layak untuk kita puji dengan suara kita, dengan ungkapan, bukan hanya suara tetapi juga dengan hati yang yang dikuduskan untuk menyembah Allah. Bapak Ibu, secara singkat saya mencoba memaparkan ada 3 jenis suara yang sebenarnya disuarakan oleh jemaat sebagai respon kepada Allah. Yang pertama adalah suara pengagungan, seperti kita bisa lihat dalam Wahyu 19 ayat 6. Banyak himpunan orang besar itu mengatakan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini adalah suara pengagungan dari umat Allah. Dan yang kedua adalah suara syukur. Ketika orang sakit kusta, salah satunya itu menyadari bahwa ia telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini adalah suatu respon ketika ia mengalami pemulihan daripada Allah sendiri, ia mengungkapkan suara syukurnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak bisa kita lupakan juga adalah suara ratapan. Suara ratapan ini juga digemakan oleh Ayub di dalam Ayub 30 ayat 28 sampai 31. Saya mengutip konteksnya seperti, dengan sedih, dengan tidak terhibur aku berkeliaran, aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Permainan kecapiku itu menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Bapak Ibu, apakah ketiga suara ini itu dapat kita dengar di dalam peribadahan kita? Suara pengagungan, suara syukur, dan juga suara ratapan. Mungkin ada respon-respon suara lainnya yang mungkin jemaat kita bisa gemakan di dalam peribadahan. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau simpulkan, sebenarnya di dalam pola yang saya temukan dalam Alkitab, kita kembali kepada relational worship. Ibadah Kristen itu terjadi dalam relasi antara Allah Tritunggal dan jemaat. Sehingga suara di dalam ibadah adalah media bagi Allah untuk menyatakan diri dan perintahnya, serta media bagi Allah untuk menyembah, media bagi umat untuk menyembah Allah. Tapi sekali lagi, yang seperti yang saya ungkapkan di video pemantik diskusi,
bahwa masalah kita adalah performative worship. Ketika ibadah menjadi pertunjukan, ibadah itu hanya menjadi sesuatu yang dinikmati, diamati, bahkan dinilai. Dan suara yang kita bangun di dalam ibadah akan fokus pada perfectionistic form of sound, atau bentuk dari suara itu mungkin secara teknikal juga ya Bapak Ibu. Jadi secara ringkas saya ingin mengingatkan kerangka dari suara sebenarnya ada banyak ya. Tetapi kita bisa melihat ada input, yaitu suara yang sumber suara musik, liturgis, pengkhotbah, ada output dari suara yaitu yang didengarkan oleh jemaat dan mereka bisa beribadah. Tapi di tengah-tengahnya ada proses dari suara itu, yaitu sound system kita di gereja dan juga para pelayan sound system. Ini adalah skemanya tentang bagaimana alur suara di dalam peribadahan kita itu bisa terjadi. Dan seperti yang saya sampaikan, ada 3 masalah yang terkait dengan peribadahan kita secara virtual saat ini. Yang pertama adalah ketika jemaat hanya menjadi audiens, penikmat sound, dan melepaskan diri dari peribadahan itu dan hanya menikmati soundnya saja. Yang kedua, bagaimana para pelayan sound itu termasuk pelayan operator sound system, pemusik, itu juga mengalami krisis. Seringkali mereka menjadi sulit untuk menyembah di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan yang ketiga, ternyata banyak sekali jemaat yang tidak bernyanyi, gitu ya. Jika mereka karena tidak diamati oleh liturgis, jadi sangat mudah buat mereka untuk tidak bernyanyi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Mari sama-sama kita diskusikan 3 masalah ini. Jadi saya akan stop share dulu supaya bisa melihat wajah Bapak Ibu. Oke. Sekarang waktunya untuk kita berdiskusi Bapak Ibu. Mungkin saya akan melemparkan satu pertanyaan dulu untuk kita bisa renungkan, kemudian Bapak Ibu mungkin bisa respon nih gitu ya secara singkat. Apakah ketiga masalah seperti yang saya paparkan tadi terjadi di gereja Bapak Ibu? Atau mungkin secara spesifik, masalah apa sih yang paling besar gitu ya, masalah tentang sound, masalah sound apa yang paling Bapak Ibu rasakan saat ini di tengah-tengah gereja Bapak Ibu? Apakah masalah pelayan ibadah atau partisipasi jemaat yang kurang di dalam menyanyi, ataukah jemaat hanya terus menjadi penilai dari sound itu sendiri? Oke, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, langsung saja. Apakah sudah ada yang raise hand? Silakan Bapak Ibu. Apakah ketiga masalah yang saya paparkan tadi terjadi di gereja Bapak Ibu? Atau salah satu masalah dari masalah sound tadi yang saya paparkan itu juga terjadi di gereja Bapak Ibu? Nih saya bukan mau nambah-nambahin masalah ya. Saya cuma melihat bahwa 3 masalah yang saudari kita sampaikan ini real banget. Nah, tetapi ada lapisan masalah lainnya loh. Saya tuh jujur kesian sama teman-teman pelayan sound system yang pada saat mereka rekaman mereka tuh kagak kebaktian sebenarnya. Ya udah gitu ada juga yang pada saat khotbah untuk iniin suara dan sebagainya, mereka tuh nggak bisa konsentrasi juga, ya. Jadi itu satu hal yang saya pikir sih kasihan banget teman-teman yang ngurusin sound kalau gereja kurang peka ya, kurang perhatiin gitu loh. Jadi sekali lagi maaf, bukan mau nambahin masalah. Ya betul sekali Pak Budi ya. Memang saya itu berdiskusi dengan teman saya yang yang melayani sebagai sound system ya, dan khususnya di dalam ibadah kami live streaming, dan dia betul-betul mengatakan ya, iya Mer, saya benar-benar gak bisa ibadah ketika sudah pegang peralatan, boro-boro mau ibadah gitu ya, boro-boro dengar orang menyanyi gitu. Yang saya mesti perhatikan ya laptop ini dan bagaimana peralatan-peralatan itu bisa terjadi. Nah ini Bapak Ibu, apakah juga mengalami masalah yang sama gitu? Atau mungkin saya ini deh, kita coba pakai reaction. Apakah di gereja Bapak Ibu punya masalah sound atau tidak? Oke, nah yang lain mungkin Bapak Ibu tidak ini ya, tidak. Oke, ternyata beberapa dari gereja Bapak Ibu memiliki masalah sound. Oke, kalau kita tidak sekarang mungkin
Bapak Ibu tidak memiliki atau tidak memikirkan tentang masalah sound. Tapi apakah gereja Bapak Ibu, ya silahkan berikan reaction, apakah gereja Bapak Ibu memiliki masalah di dalam bagaimana partisipasi jemaat dan juga seluruh pelayan ibadah itu juga bisa berpartisipasi di dalam beribadah? Apakah ada masalah seperti itu di dalam gereja Bapak Ibu? Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Di dalam masa pandemi ini tidak ada yang bisa melihat kita beribadah atau tidak, gitu ya. Apalagi kita ibadah mungkin di ruangan kita masing-masing, kita nggak bisa tahu ya apakah seseorang itu bernyanyi atau tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV yang gereja pasang di rumah jemaat gitu, sehingga kita tahu bahwa apakah jemaat menyanyi atau tidak, gitu. Nah sekarang mungkin pertanyaan yang lebih mendalam, apa sih yang gereja Bapak Ibu sudah lakukan untuk membantu jemaat berpartisipasi dalam nyanyian, khususnya di dalam pelayanan sound itu sendiri? Apakah upaya Bapak Ibu saat ini? Kalau Bapak Ibu belum ternyata tidak memiliki masalah tentang sound, lalu apa sih yang mungkin bisa dibagikan di dalam upaya Bapak Ibu membantu jemaat untuk berpartisipasi di dalam menyanyi, khususnya di dalam pelayanan sound? Oke, saya melihat Pak Simon Stevi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mary. Kita masih preoccupied ya di dalam ibadah itu on-site. Sehingga pemikiran-pemikiran tentang itu hampir kurang diperhatikan. Lalu tiba-tiba 1,5 tahun lebih pandemi membuat orang menjadi yang disebut dengan bisu tuli, andai tidak punya sound. Begitu sound punya, ternyata tidak sekedar boleh bahagia karena sinyal, ada urusan dengan sound yang kita live untuk streaming ya, dan juga mungkin waktu rekaman itu memengaruhi hasil yang diharapkan oleh para pemimpin di tengah ibadah. Itu hal yang tadi kalau Pendeta Budianto bilang nggak nambah-nambahin, kalau saya jujur aja itu saya nambah-nambahin jadinya. Karena apa? Karena memang itu yang sedang terjadi. Berapa banyak gereja yang punya sound system oke? Itu gereja-gereja yang sudah mapan. Apakah kita memang lagi memikirkan mereka? Atau gereja keutuhan seluruhnya? Jadi dengan kata lain ini menjadi bagian yang entah ini filter untuk membuktikan apakah mereka gereja atau tidak. Karena bagi saya gereja yang hadir itu harusnya gereja yang tadi Anda sebutkan. Memberitahu eksistensi Tuhan seperti ini lalu direspon. Nah sekarang responnya tidak jelas. Bahkan tadi diakui para operator yang ada di sound system pun merasa tidak ibadah. Buat saya tragis di depan mata, apalagi yang di luar sana. Nah terus terang saya tidak punya pertimbangan bagaimana membantu seperti ini. Makanya saya nimbrung di kelas ini, biar Pak Budianto itu kelepekan kayak gimana kayak. Pokoknya ini menjadi bagian yang emergency, ya tidak bisa dihindari, harus dihadapi, tidak bisa diingkari, harus diakui. Lalu bagaimana kita? Saya buntu. Bukan karena saya pernah terjatuh 4 hari lalu sehingga ada yang namanya amnesia retrograde, tapi saya buktikan tadi saya bisa jawab Anda punya puzzle. Ya cuma pada balapan, ya, tapi saya udah baca itu semua. Dan karena saya bukan co-host, jadi saya nggak bisa tunjuk. Kalau ada co-host, saya yang isi semua tadi. Sombong dikit lah. Tapi poinnya bukan itu. Saya kira ini menjadi bagian yang sangat serius ketika Anda mengungkapkan seperti isu yang hari ini kita mau pikirkan bersama. Jadi kalau memang suara itu menjadi penting, saya hanya keingatan Shema Israel.
orang Yahudi itu beriman kepada Tuhan dan akhirnya mengasihi dan ada edukasi di tengah keluarga, itu karena dia mendengar, bukan karena melihat. Apakah kebetulan sampai Yesus yang bangkit pun mengatakan, karena engkau melihat dan percaya, lalu dia menggarisbawahi, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itu kan tugas kita, bukan memberikan proof. Lalu seperti apa? Paling tidak, barangkali saya jadi teringat bagaimana diungkapkan batu itu pun bisa bicara akhirnya. Dengan kata lain, di dalam kondisi keterpurukan, tetapi kita lagi respon di dalam ibadah. Karena beberapa teman juga mengingatkan, ya, diam itu juga merupakan wujud ibadah yang tidak harus bunyi, tidak harus gerak dan lain sebagainya. Tapi diam yang seperti apa? Nah, barangkali mengarahkan jemaat sampai pemahaman diam yang tetap mempunyai aspirasi begitu ya. Saya respect dan memberikan penilaian tinggi kepada Tuhan. Barangkali itu kembali lagi ke edukasinya. Tapi saya setuju bahwa suara itu menjadi kunci penting di dalam ibadah. Karena tanpa orang mendengar itu baik-baik, siapa yang mau respon? Kecuali Tuhan sendiri membuka ketulian rohani setiap umat. Ya, saya tidak tahu bagaimana. Yang pasti tidak memanggil preacher untuk revival hari ini, tetapi kita sendiri harus menjadi contoh. Oh, seperti ini kali ya, kita punya ini. Nggak usah khawatir untuk mengungkapkan kelemahan kita di jemaat. Bagi saya, live streaming itu untuk keadaan saya hari ini berat. Karena peralatan yang tidak terlalu support. Dan juga sinyal yang hari ini mungkin nggak terlalu ragu lagi karena sudah ada provider yang nawarin lebih mahal dan lebih bagus. Dan teman-teman teknik juga udah ngingetin. Kalau begitu nanti live streaming jangan pernah pakai wifi. Langsung colok pakai kabel LAN. It's okay katanya. Oh, itu udah ada jalan keluar. Sehingga semuanya bisa berjalan baik. Tetapi pertanyaan saya sederhana. Gereja yang sederhana tidak punya perlengkapan teknologi sound itu bagaimana? Nah, itu yang juga mesti kita bantu. Thank you, sorry kelamaan Mary. Ya, terima kasih Pak Simon Stevi. Saya mau menggarisbawahi sekali lagi, suara itu penting ya. Ketika Allah mengajarkan tentang Shema, yaitu di Shema itu diajarkan melalui suara. Orang-orang Israel itu mendengarkan firman Allah. Lalu bagaimana pada kita saat ini gitu ya, tengah-tengah permasalahan sound kita. Ya Bapak Ibu, satu pertanyaan yang unik sekali tadi ya dikatakan oleh Pak Simon Stevi, bagaimana dengan gereja-gereja yang sederhana yang tidak memiliki perlengkapan teknis? Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa mulai pikirkan ya, dan mungkin juga bisa sharingkan, memberikan pertimbangan gitu ya. Tadi saya melihat ada Ibu Lincil yang mengangkat tangan. Oh ya. Oke, silakan. Sharing sebelum pandemi, jadi kita ada latihan ibadah dan kami ada geladi bersih ibadah. Jadi ketika geladi bersih ibadah, jadi ada geladi kotor, geladi bersih, dan ibadah. Jadi kami latihan itu minim ya, minim itu 2 kali. Ketika geladi bersih ibadah itu selalu hari Kamis. Jadi kami booking gereja, itu hari sucinya departemen ibadah. Tidak boleh dipakai departemen manapun, komisi manapun, mereka udah tahu gitu. So, hari Kamis, nah kita latihan terakhir kan, itu sudah kayak geladi bersih. Jadi saya juga bilang ke teman-teman semua, termasuk orang sound, agar ikut penyanyi dan beribadah ketika hari Kamis itu. Kenapa begitu? Karena kalau kamu tidak beribadah mulai hari Kamis itu, hari Minggu itu pasti ada apa-apa. Namanya pekerjaan Tuhan, setan pasti kitik-kitik ya. Jadi pasti ada sesuatu dan selalu ada sesuatu hari Minggu. Selalu, always. Nggak pernah nggak ada itu ya. Saya pelayanan di sini selalu ada. Nah, itu yang kami lakukan untuk membantu teman-teman sound. Nah, ketika di pandemi, kan nggak bisa langsung ya. Nah, jadi gereja kami, salah satu kebaktiannya adalah rekaman. Bukan live streaming. Nah, dalam merekam itu, kami meminta teman-teman sound mengetikkan kata-katanya itu.
sebagai seperti kalau kita nonton itu subtitlenya gitu loh, kalimatnya. Dengan mengetik itu mereka memahami. Itu yang saya lihat bahwa dari Departemen Ibadah kami membantu anak-anak sound juga untuk bisa bertumbuh di dalam kebaktian begitu. Dan mereka juga ikut menyanyi. Karena kalau ngeklik, jadi mereka juga lakukan sama ketika pandemi ini. Klik, klik. Nah, itu kan mereka harus menyanyi. Saya juga ajarin mereka how to click sesuai dengan ketukan sebelum berapa detiknya. Dan itu mereka juga belajar. Aku bilang kalau you don't sing, cannot. Gitu. Ya, itu mungkin salah satu yang saya sharing untuk membantu teman-teman sound. Thank you. Ya, terima kasih Bu Lince. Ya, satu hal praktis yang bisa kita pelajari bersama ya. Saya juga baru belajar hal ini ya. Ternyata pelayan sound itu bisa kita ajak untuk masuk beribadah juga ya, mempersiapkan diri bukan hanya pas hari H, tetapi ketika ikut berlatih bersama. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk beribadah, dan bahkan ketika mereka melakukan pelayanan, subtitle, editing gitu ya, mereka juga bisa beribadah lewat apa yang mereka lakukan gitu. Ini hal yang sangat baik Bu Lince. Terima kasih, dan saya mempersilahkan Pak Feryadi. Silahkan Pak. Oh iya, thank you. Kalau dari kami, mungkin tadi kayak di awal ya, kami salah satu gereja yang kecil di tepatnya Malakpos, dengan jumlah jemaat itu paling banyak 25. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa penata layan itu sangat kurang sekali. Dalam konteks pandemi, memang masalah utamanya waktu live streaming sih. Jadi ujung-ujungnya saya sih yang lihat kalau live streamingnya udah jelek, ya kami putuskan ganti ke Zoom. Karena di Zoom audionya sedikit lebih dapat diatur dengan baik, karena kalau pas ibadah itu gerasa gerusu, apalagi yang memahami sound. Kebetulan ada satu teman dan juga saya begitu. Jadi ya cari cara-cara baru sih ya untuk boleh memastikan setidaknya soundnya itu good enough lah, tidak akan mungkin bisa sebaik di ibadah fisik ya atau ibadah tatap muka. Gitu. Mungkin sama juga kalau yang kami lakukan, ya memilih mic yang tepat gitu. Jadi saya itu sampai beli sekitar 6 jenis mic yang panjang, baik mic 6 meter, mic 2 meter, ada. Yang penting sekarang di tangan saya itu udah 6 jenis aja. Saya coba satu-satu tuh kayak rada, terus saya pikir-pikir saya mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi soundman ya. Begitu. Cuman ya itu beban yang ditambahkan sih ya, karena kalau udah ikhlas SSS, ya, siapa yang kenal Bapak Ibu Sound System School, gitu. Jadi mau nggak mau itu telinga itu agak sedikit sensitif gitu. Jadi saya pikir itu sih yang kalau kami lakukan. Ya alatnya sederhana, si belinya sederhana, cuma pastikan untuk lebih baik. Karena memang benar kalau live streaming pakai WiFi, misalnya kayak YouTube atau Facebook itu luar biasa sangat tidak efektif sih. Itu yang kalau yang kami lakukan ya dengan gereja yang kecil, mau nggak mau jadi ya syukur kalau ada satu hamba Tuhan atau satu jemaat yang cukup concern untuk hal itu. Tapi memang jadi pertanyaannya bagaimana ya kalau misalnya ada gereja yang sederhana atau pos yang hamba Tuhannya pun nggak mudeng, jemaatnya juga nggak ngerti gitu. Itu sih yang saya pikir juga gimana ya gitu. Mungkin itu kalau dari saya sih yang kami lakukan di pos. Thank you. Oke, terima kasih Pak Feryadi. Ya, ini tadi saya menggarisbawahi good enough ya, Bapak Ibu. Ini good enough ini coba deh kita imajinasikan gitu ya. Mungkin kita juga dengan demikian kita juga bisa menyelami gitu ya bagaimana kondisi juga di gereja Pak Feryadi tentang keadaan soundnya gitu. Tadi ada perpindahan dari live streaming ke Zoom gitu kalau internet tidak stabil. Nah mungkin nanti setelah saya mempersilakan Bu Nisha, mungkin Pak Feryadi bisa tambahkan sedikit buat kita ya bagaimana caranya supaya partisipasi jemaat itu tetap diikutkan ya. Apakah ada pengumuman berapa hari sebelumnya sebelum pindah dari live streaming ke Zoom, karena pasti kan masalah internet itu biasanya itu dadakan on the spot nih Bapak Ibu.
at the moment. Nah, kira-kira bagaimana antisipasi dari para pelayan ibadah? Nanti mungkin Pak Piryadi bisa sambung lagi. Saya persilahkan Ibu Nisha dulu. Silahkan Ibu Nisha. Ya, terima kasih Ibu Marce, Ibu Mary ya. Ya, ini masalah sound kita gereja di Ambon selama 1 tahun pandemi ini memang awalnya kita online, jadi kita recording. Nah, kemudian karena editor kita tuh hanya 1 orang, jadi karena mungkin ada cukup banyak yang perlu dia edit, nah kita upayakan live streaming. Nah, setelah live streaming itu memang SDM-nya itu adalah anak-anak muda kita yang memang kita rekrut begitu. Jadi semua masih baru, yang baru belajar. Dan akhirnya memang banyak kendala karena belajar sesuai kesalahan apa, ada masalah apa baru belajar gitu. Kita belum pakai orang profesional untuk pegang sound. Nah, jadi pelayanan online ini memang sangat sulit dan di bagian ibadahnya dan juga tim multimedianya dan juga untuk sound systemnya. Karena itu menjadi ibadah kita kalau tidak bisa jalan baik itu jemaat pasti terganggu. Dan jemaat kita itu banyak orang tua dan juga ya memang ada anak muda juga, banyak kalangan usianya dari tua sampai muda. Nah, jadi memang tingkat stresnya itu cukup tinggi ketika kita harus pelayanan, apalagi live streaming hari Minggu. Dan seperti Ibu Lincit tadi sampaikan bahwa memang tiap hari Minggu itu pasti ada kendala aja. Jadi udah persiapan 1,5 jam atau 2 jam sebelumnya, latihan dulu lagi, dan sampai jam 9 ibadah kan jam 7 itu udah datang persiapan semua, hari Kamis sudah latihan, udah persiapan sound juga. Tapi hari Minggu itu kalau ibadah mau mulai jam 9, 5 menit sebelumnya pasti ada kendala. Entah dari internetnya, entah soundnya gangguan. Pokoknya memang betul itu mungkin kuasa gelap ya. Setiap hari Minggu pasti aja itu ada masalahnya. Ya kadang jalannya normal. Semua kita yang tim ibadah, mungkin sound system juga bisa menikmati ibadah dengan walaupun mereka pelayanan, tapi mereka bisa nikmati ibadah kalau semuanya jalan lancar. Tapi kalau di tengah-tengah, kamera tiba-tiba mati, nah soundnya jalan, tapi kameranya mati. Nah itu lagi udah di tengah ibadah itu kita udah nggak fokus lagi. Itu namanya sport jantung terus itu setiap hari Minggu. Nah jadi maksudnya bagaimana mau menjaga hati. Terus kita juga memikirkan juga jemaat di rumah. Nah, jemaat pasti terganggu. Kita mau gimana? Semua sudah dipersiapkan gitu. Ya kita doa aja gitu ya, mudah-mudahan kembali baik. Ya coba kamu otak-atik apalagi tuh supaya jadi gitu loh. Nah, akhirnya terakhir kita pakai orang profesional. Karena udah berjalan 1 tahun lebih ini kan ya anak-anak tetap belajar, anak-anak muda kita tetap belajar tapi kita minta tambahan profesional. Nah, profesional ini pun beliau memang pelayanan, jadi kita kasih PK saja untuk bantu gitu ya. Jadi saya merasa pelayanan online ini memang kita sangat belajar banyak dan mungkin saya pikir jemaat juga perlu diedukasi ya, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Nah, kalau salah terus abis itu sudah kita pasti dikomplain, kita pasti dimarah-marahin gitu. Nah, kasihan anak-anak, mungkin anak-anak kita juga mereka pasti waduh ini pasti sebentar diserang lah gitu namanya ya. Jadi kalau saya sih bersyukurnya peralatan kita sudah cukup baik. Kita beli mixer yang baru yang bisa recording, bisa bersyukur Tuhan kasih jemaat juga mencintai pekerjaan Tuhan, boleh mendukung sehingga peralatan boleh tersedia. Nah, cuma memang dalam pelaksanaan tuh masalah teknis itu kita nggak bisa buat apa-apa gitu loh, karena semua sudah dipersiapkan. Mungkin minta saran bagaimana kita mengedukasi ya supaya jemaat mungkin dalam tengah ibadah mereka tetap menjaga hati, semuanya ada gangguan, ada kendala itu bukan disengaja gitu loh. Jadi itu memang terjadi secara sendirinya dan kita berusaha memperbaiki. Nah, mungkin bagaimana supaya semua bisa saling mengerti dan juga bisa saling menghargai upaya-upaya yang memang terus dilakukan untuk perbaikan dari segala sisi ya untuk ibadah kita secara online dan live streaming ini. Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Ibu Nisha untuk sharing-nya. Saya melihat ya bagaimana kita mencoba untuk merekrut anak-anak muda untuk sebagai pelayan. Tetapi sepertinya ibadah Minggu itu bukan pelayanan, tapi peperangan gitu ya. Entahkah peperangan dengan kuasa kegelapan, bahkan juga mungkin peperangan di antara pelayan dan jemaat. Ini benar-benar tension ya. Kita
pegang tensionnya bukan cuma di internet, tetapi juga respon jemaat itu membuat hati kita tuh susah sekali untuk beribadah gitu ya. Mungkin tadi Pak Periadi bisa menambahkan gitu ya sedikit dari pertanyaan saya, bagaimana mempersiapkan jemaat ini ya. Ini juga salah satu edukasi yang, karena Pak Periadi bisa ini ya, perpindahan dari live streaming ke Zoom itu gimana caranya ya Pak Periadi ya? Ya perpindahannya, kalau perpindahannya karena coba sendiri sih. Memang karena jemaat ada yang ngomong mulai ada lele, kadang karena kan ini di ruko ya. Jadi itu benar-benar hampir tidak dapat menggunakan baik provider, dan waktu itu memang WiFi juga kami nggak buat, dan kalaupun pasang WiFi ya uploadnya biasanya sangat rendah. Dan kalau mau beli WiFi lebih bagus, duit lagi keluar itu sangat ekstra begitu. Jadi itu tidak memungkinkan. Ya caranya mengkomunikasikan sih gitu. Jadi selalu saya komunikasikan ini yang terjadi, ini strategi kami yang baru gitu. Bapak Ibu apakah ada saran gitu. Jadi melibatkan mereka juga untuk partisipasi. Kalau mereka nggak ada saran ya udah kita jalanin lakukan yang sudah saya rancangkan. Nah, itu biasanya sih. Ya, kalau komunikasinya seperti apa Pak Periadi? Maksudnya bagaimana dikomunikasikan ke jemaat? Karena ini juga berhubungan dengan bagaimana kita mengedukasi mereka ya tentang pelayanan sound. Grup WA. Jadi kami ada grup WA. Jadi saya informasikan secara rutin karena grup WA pasti tidak dibaca 50% jemaat karena kelewat. Gitu. Jadi saya ulangin itu seminggu setidaknya 3 kali. Gitu. Dan itu pun biasanya relatif malam atau relatif pas kosong. Jadi jemaat itu bisa baca. Begitu, atau enggak nanti pas di Zoom diingatin lagi gitu. Yang penting mereka harus tahu aja, karena kalau mereka nggak tahu kan orang tuh butuh alasan ya. Kadang-kadang kan kita ngomong udahlah nggak usah ngeles lah, pelayanan yang nggak bagus aja gitu. Tapi ya nggak bisa, karena orang butuh mengerti ini situasinya, ini yang kami coba lakukan gitu. Doakanlah Pak Bu. Gitu. Mungkin seperti itu sih yang kami lakukan ya. Oke, berarti tadi sudah ada komunikasi ya kepada, ada sounding juga melalui grup WA di jemaat. Ya, terima kasih Pak Periadi. Tadi saya melihat ada Pak Riki mengangkat tangan. Silakan Pak Riki. Iya, terima kasih Bu Mary dan rekan-rekan. Kita kan sedang membicarakan tentang sound juga ya. Saya dengar dari tadi bahwa memang ada permasalahan yang karena teknis terkendala. Tapi mungkin saya ingin memperkeruh masalah juga. Ini terkait dengan orangnya sekarang. Ini terjadi real, saya yakin terjadi di banyak gereja, tetapi saya ambil contoh di salah satu gereja aja yang real. Karena apa? Karena ada keluhan. Pertama keluhan, melihat, karena kan gereja sekarang ketika online, sudah masuk ke YouTube, semua seperti itu, dan ingin memberikan yang terbaik. Kemudian ada keluhan, kok singernya itu nggak enak didengar. Jadi cobalah cari yang bagus lah. Nah, oke, ini masuk itu ya. Ada satu gereja dan salah seorang jemaat yang senang dengan pujian menceritakan seperti itu. Tetapi selang beberapa bulan kemudian itu ada lagi seorang singer itu cerita curhat. Kok saya nggak pernah dipilih lagi ya sejak pandemi, sejak online. Saya langsung mikir, ini sesuatu terjadi sekarang. Jadi online itu apa sih yang terjadi? Maksudnya kalau tadi kan kita bicara sound dalam teknis. Nah sekarang orang-orangnya sendiri, saya takutnya gereja-gereja pun karena ingin memberikan yang terbaik di YouTube secara online, termasuk sound ya. Kalau kemarin saya bicara visual, nah sekarang sound yang terbaik, pasti memang pengaruh orang yang bernyanyi itu kan berpengaruh juga. Tetapi kalau sampai kemudian jemaat yang dulunya waktu onsite itu biasa dapat pelayanan singer, tapi setelah itu sekarang yang muncul hanya itu saja, yang dengan kualitas suara yang bagus, apakah itu termasuk bagaimana gereja menanggapi partisipasi seperti ini? Nah, saya sendiri memang belum menemukan solusi, cuman saya kok berpendapat ya, saya punya tulisan bahwa saya melihat gereja harus berjuang semaksimal mungkin memang yang gereja bisa. Karena sebelum pandemi pun kan gereja-gereja sudah berjuang seolah-olah ingin mengikuti salah satu gereja atau beberapa gereja yang sudah cukup maju sebenarnya, yang kemudian pelayan-pelayan mereka pun harus diseleksi.
untuk mau melayani diseleksi, termasuk jadi senior, sehingga ya tampilannya bagus. Tetapi banyak gereja yang belum sebenarnya mumpuni untuk ke arah sana, itu ngikutin cara itu. Diterapin di gerejanya masing-masing, akhirnya banyak orang yang memang ya dilatih pun enggak, tetapi sudah diseleksi. Jadi gereja pun tidak melatih, tetapi menseleksi, meminta seleksi. Nah, akhirnya kan berpengaruh juga sampai kepada masa online sekarang. Itu bagaimana kita melihat partisipasi yang pembatasan partisipasi demi supaya memberikan kualitas sound dalam ibadah online yang baik. Nah, mungkin ini salah satu masalah juga yang saya lemparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki. Partisipasi pelayanan penting sekali ya di dalam pelayanan sound ini. Khususnya bukan hanya para pelayan sound system, tapi juga ada pemain musik, ada para singers yang juga melayani di dalam suara pujian. Nah, ini mungkin ada sedikit komentar atau mungkin dari Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Ya, terima kasih Mary. Saya cuma mau highlight apa yang tadi Saudara Riki sampaikan ya. Saya kira ini salah satu downside atau dampak negatif dari penggunaan sosial media, yaitu YouTube atau sosial media lain. Karena sosial media itu memang punya unsur intrinsik yang sifatnya performatif. Jadi ketika kita gereja masuk ke media-media tersebut, mindset performatif itu makin kenceng. Sehingga akhirnya ada pelayan-pelayan yang dulu pelayanan, tetapi karena kualitasnya kurang maksimal untuk konteks sosial media YouTube, sehingga dalam tanda petik secara perlahan-lahan ya tersingkirkan gitu loh. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat-sangat harus kita waspadai, dan ya ini balik kepada kita sebagai pemimpin gereja ya. Kita melihat pelaksanaan ibadah itu memang ada unsur performatif. Kita nggak bisa pungkiri itu ya. Tetapi performatif yang salah jangan sampai kita terjerumus makin parah gitu loh. Jadi saya kira ini satu hal yang nggak bisa diatasi kalau kita tidak memberikan pengertian kepada jemaat ya, bahwa kita melakukan ibadah secara YouTube bukan supaya ditonton sama manusia, tetapi supaya kita bisa bersama-sama tetap punya koinonia, meskipun caranya beda. Jadi saya kira koinonianya itu yang perlu kita tekankan, sehingga teman-teman pelayan yang memang karunianya itu ya cukup sederhana gitu ya, itu tetap bisa terlibat dan partisipasi. Saya kira ini awareness lah, awareness ketika kita pakai YouTube, pakai Facebook, streaming, pakai apapun itu, unsur performatif itu masuk ke dalam semua yang kita lakukan ya. Jadi kalau di dalam dunia komunikasi ini ya sering kali ya buat teman-teman yang MTH ibadah, saya udah sering ngomong bahwa pada akhirnya media menjadi message gitu loh. Media yang dipakai itulah pesan utama dari pesan utama yang ditangkap orang-orang ya. Karena rusak bikin kebaktian di YouTube, akhirnya yang ditangkap adalah gereja ini hancur lah, nggak bisa lah bikin kayak gini-ginian lah gitu loh. Padahal teman-teman pelayan itu udah setengah mati seperti yang tadi ceritakan oleh Ibu Nisha ya, udah setengah mati di belakang layar gitu loh. Ada hal-hal yang memang kagak bisa dihindari, dan teman-teman pelayan juga kagak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada masalah gitu loh. Dan saya pikir apa yang tadi dikatakan Ibu Nisha juga bagus ya. Kayak perang tiap minggu. Nah, ini salah satu aspek teologi ibadah yang mungkin rata-rata kita juga nggak terlalu melihat ya. Mungkin teman-teman yang dari kalangan denominasi harismatik yang lebih kental melihat bahwa hidup ini adalah peperangan rohani gitu loh. Nah, bagi saya di dalam Alkitab itu worship ya, berjumpa dengan Allah itu sebuah peperangan rohani. Jadi sebenarnya buat saya sangat berempati sekali dengan apa yang tadi Ibu Nisha sharing ya. Karena saya langsung bisa ngerasain teman-teman pelayan itu pasti ada tekanan-tekanan yang nggak terucapkan tuh.
ya. Lama-lama bisa jadi kepahitan tuh buat teman-teman pelayan yang hampir selalu di dalam tanda petik ya, di ngomelin lah, baik itu verbal, non-verbal ya, apapun lah bentuknya. Itu bisa lama-lama tawar hati juga kayak begitu. Jadi saya kira memang ini sesuatu yang saya kira kalau memang gereja adalah sebagai keluarga, kita perlu mengajak teman-teman kita di gereja, yuk mengerti, yuk saling mencurahkan hati, ngomong dari hati ke hati. Kita bukannya mau bikin masalah dalam kebaktian, memang masalah datang. Jadi yuk, mau nggak kalian lebih ngerti dapur untuk bikin kebaktian online tuh kayak apa. Jadi bisa saling sharing sehingga teman-teman jemaat yang tidak terlibat di dalam dapur untuk penyelenggaraan ibadah, mereka punya kesadaran, iya ya, ternyata ini susah, itu susah dan sebagainya. Nah, semoga dengan begitu satu gereja bisa bergerak bersama-sama untuk dapat mengerjakan yang lebih baik dan lebih baik lagi sih. Soalnya kalau teman-teman pelayan yang kerjain kebaktian tiap minggu jadi pahit itu kesian sekali ya. Saya kira seperti itu sih. Saya menambahkan saja, soalnya ini kita satu layar jadi nggak pakai raise hand. Rekan-rekan, karena Pak Budi bicara mengenai hari Minggu adalah sebuah peperangan rohani dan berkaitan dengan single, saya jadi ingat di dalam 1 Tawarikh 25 ya, bahwa ketika Daud memilih kelompok penyanyi yang memilih nggak cuma Daud seorang, tapi bersama dengan kepala pasukan perang. Karena memang konteks di PL, paduan suara akan pergi bernyanyi di dalam peperangan. Oleh sebab itu pemilihan penyanyi itu oleh para pemimpin perang gitu loh. Jadi realita ini begitu realnya, sehingga itu membuat kita belajar bahwa ketika kita memang menentukan siapa yang melayani, tidak seharusnya mereka tidak dipersiapkan. Kita memang harus mempersiapkan mereka, mentraining mereka sebelum mereka melayani. Jadi secara teknik dan juga secara rohani, sehingga jangan sampai kemudian ketika mereka mendapat kesulitan mereka menjadi pahit ya, gitu loh. Jadi saya hanya menambahkan dari sudut itu sih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bu Lydia. Langsung saja saya persilakan Pak David, dan setelah ini saya akan mempersilahkan Ibu Lince menyampaikan pendapat dan juga kesaksiannya. Ya. Silahkan Pak David. Oke, terima kasih. Tadi saya mau nambahin sedikit yang Bu Lince sih. Bukan nambahin, berbagi sharing yang mirip sebetulnya. Di Bogor kita langsung live streaming, nggak pernah rekaman malah. Kenapa? Karena itu pilihan yang paling nekat dan tapi paling memungkinkan untuk dilakukan. Karena kalau rekaman permasalahan teknis editor dan sebagainya. Walaupun 3 bulan pertama kita lakukan rekaman, bahkan tanpa video. Kita cuma ada teks dan rekaman suara di awal-awal 3 bulan pertama. Dan itu sama sekali kita nggak siap. Tapi begitu ada, ya Tuhan mengirimkan berkatnya, kita membeli alat-alat untuk langsung kita live streaming. Dan kita live streaming setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Dan internetnya cuma punya IndiHome. Nggak punya pilihan yang lain. Kebayang kan? Oke. Tapi mungkin karena jam 6 pagi kita lakukan, jadi otomatis orang masih pada tidur, gitu kan, internetnya jadi cenderung lebih lancar. Itu juga pemilihan waktu yang mungkin Tuhan siapkan buat kita. Oke. Tadi mengingat bagaimana nih teman-teman yang di ruang audio video monitor, apakah mereka ikut beribadah? Jadi sejak kita mulai lakukan live streaming, saya dengan Sinta waktu itu memutuskan bahwa setiap hari Sabtu harus persiapan dan latihan seluruh pelayan ibadah yang terlibat. Jadi baik pianis, ya baik pemusik, singers atau prokantor, kadang-kadang ya di awal-awal bahkan pembawa firmannya, pendetanya misalnya datang, termasuk tim multimedia di ruang monitor. Jadi kita lakukan persiapan kita benar-benar lakukan susunan tata ibadah gitu kan, ya kecuali doa dan khotbah. Lagu kita nyanyikan, jadi pada saat itu kita tentukan, termasuk di teks yang kita teks yang tertera yang akan disiarkan itu kita udah edit, kemudian musik dan cara menyanyi juga kita juga sekalian persiapkan gitu kan.
Nah, pada saat itu kita langsung lakukan edit persiapan materinya, itu memang udah benar-benar siap. Jadi pada saat live streaming hari Minggu pagi, sound yang bertugas di ruang monitor itu juga dia jadi bisa ikut ibadah. Karena betul yang Lince bilang, pada saat ayat Alkitab dibacakan dan teksnya ditayangkan, mereka suka nggak suka juga baca, sambil pindahin, klik gitu kan ya. Lagu pun sama, dia juga sambil bernyanyi, bahkan dia udah tahu nyanyi pengulangan di bait berapa dan refrennya gimana, mereka juga ikutan klik. Karena semua udah di preset gitu istilahnya, kita udah preset dalam artian, jadi pada saat pelaksanaan kita memang nggak terlalu banyak, memang mereka cuma tinggal mengoperate pindah kamera atau gimana. Termasuk kita dan dalam sempat juga beberapa kali ada perkembangan secara ya sarana dari sarana yang ada gitu kan, kita lakukan bahkan di weekdays. Secara teknologi kita trial dan error beberapa kali sampai dengan PD. Jadi pernah ya waktu PPKM kemarin bahkan misalkan bagaimana kita live di rumah masing-masing, setiap pelayan live di rumah masing-masing melalui Zoom dan kita tayangkan di YouTube. Itu juga ya berapa kali ya. Jadi di minggu-minggu itu hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtunya kita persiapan. Dan Minggu pagi jam 6 pagi ya setengah 6 pagi kita udah jam 5:15 udah ngumpul gitu kan di ruang Zoom di rumah masing-masing, setiap pelayan standby yang kita siarkan. Dan satu, persiapan itu mesti dengan doa. Ya saya mungkin bisa memberi kesaksian di sini adalah kekuatan doa. Sometimes masalah, saya bilang shit happen gitu kan. Bahkan ya, nggak tahu kalau Sinta mau cerita, silakan aja. Subuh-subuh bahkan ada peristiwa supranatural yang terjadi di ruang ibadah gitu. Mic bisa tiba-tiba mati sendiri, kamera yang udah dinyalain tiba-tiba mati, itu terjadi gitu. Bahkan di Minggu pagi gitu ya. Ini gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit menjawab bagaimana kita jadi mengkondisikan bahwa yang soundman atau yang itu pun mereka ikut ibadah pada saat nggak cuma fokus karena itu, tapi karena udah dipersiapkan jadi mereka bisa ikut fokus ibadah. Yang kedua, berkaitan dengan Pak Riki tadi, itu juga satu hal yang menarik. Mungkin sedikit berbeda kejadian di Bogor. Jadi pada saat kita mau bilang live streaming, memang kita batasi pada saat itu adalah pelayan ibadah itu yang berusia di bawah 60 tahun. Sampai sekarang masih berlaku gitu ya. Kemudian justru tantangannya, waduh kok David, kalau live streaming, kalau saya salah sedikit, dosanya kerekam seumur hidup ya di YouTube. Mereka takut sendiri. Bukan takut, maksudnya ngerasa, waduh. Dan betul, jadi memang ada unsur perform di situ gitu kan, tapi ya itu memicu untuk alasan makanya mesti persiapan, makanya mesti latihan. That's why you have to prepare gitu kan. Karena malunya itu kerekam seumur hidup loh di YouTube gitu kan, atau ada rekamannya, ada buktinya gitu kan, bisa punya catatan aib. Cuman yang kita lakukan adalah di tahun ini kebetulan, jadi kita siarkan live streaming itu di YouTube itu nggak buka 24 jam. Maksudnya kita nggak buka sepanjang waktu. Dan puji Tuhan dari awal memang kita pada saat kita live streaming di YouTube pun satu hal yang saya ingatkan adalah kita live streaming bukan buat cari viewer. Itu yang kita mesti pahami dulu. Bahkan di kemajerusan mesti pahami. Kita bukan cari viewer. Kita pelayanan untuk jemaat. Maksudnya kita fokus ke anggota jemaat kita secara internal. Soal orang lain masuk lihat dan sebagainya, monggo, kita nggak bisa larang mereka seperti itu. Tapi kita menyikapinya satu poinnya, kita tidak cari viewer. Dan oleh karena itu, yang apa yang kita lakukan di tahun ini, jadi kita live streaming pukul 6 pagi, 15 menit, jadi kita buka ya mulai live streaming itu 15 menit sebelum ibadah dimulai. Jadi kita mulai jam 6, artinya 5:45 kita udah live streaming. Kemudian 15 menit setelah ibadah selesai, kita tutup.
Kita private. Kemudian kita premier lagi pukul 9.30, artinya 15 menit sebelum pukul 9.30, dan sama, kita tutup lagi 15 menit setelah ibadah selesai. Dan kita buka lagi pukul 17 sore. Hari Senin dan seterusnya, kita cuma tayangkan khotbahnya saja. Jadi itu yang apa ya mungkin bisa share. Jadi kita konkret, memang kita tidak cari viewer, kita tapi kita punya data statistik analisis dari YouTube-nya, kita bisa lihat berapa banyak sih yang ikut beribadah, kemudian berapa banyak itu buat internal analisa kita. Berapa banyak juga yang skip lagu pujiannya ya Pak? Nah, itu di awal-awal sebelum kita terapkan itu, Mary. Jadi sebelum kita itu pada waktu kita buka sepanjang waktu, akhirnya kita ketahuan berapa banyak yang skip, berapa banyak viewing time-nya itu berapa persen. Yeah. Tapi dengan kita lakukan buka tutup seperti ini, memang sedikit agak repot karena mesti sebarin link-nya kan istilahnya, karena link yang berbeda. Tapi kita tahu kualitas, kalau Premier kan kita nggak bisa skip, mau nggak mau diikutin dari awal seperti ibadah. Jadi mengkondisikan seperti ibadah biasa. Terima kasih Pak David. Kira-kira itu yang bisa di-share. Iya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita perlu juga mengingat ya, kita punya berbagai masalah tentang sound system, pelayan sound juga yang kesulitan beribadah, tetapi satu aspek yang paling penting kita juga perlu perhatikan dalam sesi kita malam hari ini, yaitu partisipasi penyembah. Bagaimana partisipasi jemaat yang saya katakan tadi, banyak yang mungkin yang nge-skip pas lagu, ya udah langsung ibadah, kemudian langsung straight to the khotbah. Bapak Ibu, saya mau mengaku dosa. Seringkali saya menunda untuk masuk YouTube, tunggu live streaming itu berjalan berapa menit, lalu mungkin 30 menit setelahnya saya masuk gitu. Untuk menghindari, tapi sebenarnya saya tidak skip nyanyinya gitu ya. Yang saya skip itu yang di awalnya sebenarnya. Tapi saya adalah orang yang mengaku dosa ya. Saya orang yang skip nih Pak David, tapi bukan di gereja Bapak nih. Jadi kita. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada bagaimana sebenarnya kita memikirkan betul-betul ya, keseluruhan bagian dari gereja ini bisa berpartisipasi di dalam penyembahan. Berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lince. Kepada Ibu Lince, saya persilahkan. Ya, thank you Ibu Mary untuk kesempatannya dan teman-teman semua. Saya ingin sharing beberapa hal, bisa dibantu untuk share screen ya. Sebelum dan setelah pandemi, kita menyadari bahwa banyak yang berubah ya. Kalau sebelumnya itu Bu, slide sebelumnya. Ya, thank you. Nah, jadi kalau dulu sebelum pandemi, kita nyanyi salah itu dibilang, it's okay, don't worry, it's okay, manusia melakukan kesalahan. Lah, tapi setelah pandemi nih, salah itu dicuacati sampai kita tuh merasa manusia paling berdosa di muka bumi. Gitu. Nah, jadi saya setelah itu berpikir, oke, karena ini rekaman, jadi mau nggak mau kita give the best dan malah ke arah perfect. Dan di situ saya merasakan, wow, perfeksionis ternyata, perfect itu ternyata bisa dicapai. Nah, selama ini cuman karena ibadah langsung sebelum pandemi, kita kadang-kadang menurunkan standar perfect itu. Nah, kemudian terus saya juga menyadari bahwa sing or not sing, that's the question. Seringkali yang menyebabkan jemaat tidak bernyanyi itu adalah gereja. Dan saya menyadari ketika saya mendengar kalimat ini dari profesor saya, waduh itu cukup menampar ya. Menampar saya sebagai WL, oh my goodness. Iya, jadi justru gereja itu yang sering membuat jemaat yang tidak bernyanyi karena banyak hal. Sehingga saya ingin sharing bahwa ketika saya dan rekan-rekan gereja menjadi WL, kita ada timnya sendiri ya. Kita berusaha untuk bagaimana secara teknis ya, jemaat itu penikmat menjadi penyembah seperti yang di video pematik, itu kita cek the range of the voices yang kita pilih. Dari G3 sampai D5. Kalau sudah di atas itu sampai E flat, sampai E, sampai F, impossible. Jemaat nggak mungkin nyanyi. Kecuali soprano yang bisa nyanyi.
Jadi kita jaga range suara. Kita juga menjaga memakai suara tengah kalau ngomong. Jadi ternyata memimpin pujian itu kita harus seperti teknik reporter di TV itu. Nah, kalau saya ngomong ini pakai suara tengah, ini suara atas kayak mama anak-anak. Kalau ini suara bawah. Dan jemaat tidak bisa mendengar kalau saya bicara seperti ini. Tidak ada gairah kalau begini. Dan nah, teknik-teknik seperti ini yang saya juga sharingkan ke beberapa teman WL. Bicara juga jangan terlalu cepat, khususnya ketika pengakuan iman rasuli. Wah, itu ada yang ngebut. Pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah. Nah, itu kami juga kasih tahu. Ya, ini kita nggak bisa lihat mulut jemaat, tapi kita bisa bayangkan kan. Kemudian kita juga mencari lagu. Of course kita harus tanya. Kalau saya cari lagu, biasanya saya tanya pada Tuhan, Tuhan mau lagu apa yang dinyanyikan? Dan kalau ketika pas kita pilih lagu itu make sure, kalau saya biasanya saya cari lagu 3 zaman. Lagu zaman jadul banget yang dulu-dulu, supaya orang yang tua-tua kayak semama saya bisa nyanyi. Lagu yang sekarang biasanya dari GPCC dan NDC dan TW dan sebagainya. Dan kita semua punya copyright, by the way. Ya, kita semua lagu yang kita nyanyikan di kebaktian kita punya copyright semuanya. Terus kemudian lagu yang hymn. Jadi selalu saya pilih dari 3 ini supaya jemaat bisa bernyanyi. The next slide. Yang kedua adalah saya mau sharing tentang 3-minute crucial. Jadi hidupnya jemaat bernyanyi itu dalam 3 menit loh Bapak Ibu. Maksimum ya 4-5 menit lah. Jadi dalam 3 menit itu mereka nyanyi apa enggak. Itu krusial banget. Dan saya ketika jadi WL saya selalu berjuang dan berperang. Saya menangkan 3 menit ini sehingga jemaat bisa nyanyi. Mau lagu baru, lagu hymn, lagu apa, lewat banyak hal ya, misalkan ekspresi saya, dan saya latihan di rumah. Dan saya nganalisa lagu ini apanya yang bagus, bagaimana caranya. Dan waktu itu Delta ya, Delta menyerang Surabaya khususnya, dan kami down, kami lumpuh Surabaya. Dan Tuhan menggerakkan saya pilih lagu Pulihkan Negeri Kami. Terus ketika saya menyanyi itu, Tuhan tunjukkan satu YouTube dari salah satu orang penyanyi, dan saya tuh sampai nangis ketika dia nyanyi itu. Terus saya mencoba menyanyi kan, latihan di rumah sendiri. Saya enggak bisa. Kemudian ketika saya latih apa enggak bisa, saya juga bertanya, apa yang enggak bisa? Kemudian saya baru tahu, ketika menyanyi lagu ini kita harus menjerit dan menangis. Dan ketika saya lakukan itu, saya nangis sungguhan. Dan saya jerit. Tapi tetap menyanyi. Nah, itu baru pertama kali saya sadar sulitnya lagu ini. Dan ketika saya latihan terus, saya berusaha. Nanti kalau di depan kamera nggak mungkin dong nyanyi sambil nangis. Kuaco semua, ritik semua nanti. Jadi saya nangisnya di rumah, latihan jeritnya di rumah, sampai saya dapet feel-nya. Dan itu lagunya panjang itu. Jadi saya juga melatih suara saya, nafas semuanya. I do my best at home. Dan ini ada cuplikan sedikit ya. Tolong bisa videonya dinyalakan sedikit. Mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
ungkapan hati kami yang paling dalam, jeritan hati kami melalui doa. Berikan kepada bangsa Indonesia pertobatan. Ya, terima kasih. Demikian itu saya latihannya setengah mati ketika mimpin, jaga perasaan supaya nggak nangis dan tetap bisa give my best. Itu juga saya sendiri sebagai WL perlu latihan. Kemudian yang ketiga itu tentang sound editor. Saya mau cerita sedikit tadi. Sound editor kami dan video editor kami ada 6 dan semua kena COVID. Jadi Anda bisa bayangkan apa lumpuhnya gereja kami waktu itu. Sehingga pendek cerita, singkat cerita, ternyata Tuhan memakai kesempatan itu ketika mereka sakit COVID, kami bisa masuk ke mereka secara rohani. Kami kirim lagu, kami bentuk grup, doakan mereka setiap hari. Bahkan ada satu yang hampir meninggal, saya telepon ke rumah sakit, akhirnya bisa masuk. Pada akhirnya mereka transformasi kehidupan terjadi setelah sakit COVID. Mereka menjadi orang yang lebih bisa bekerja sama. Karena selama ini mereka adalah orang yang suka sakar PDW, orang Jawa bilang. Sakar PDW, mau apa, mau ini sulit diatur. Ternyata setelah COVID itu mereka berubah. Dan dalam pandemi ini kami banyak mengapresiasi mereka. Misalkan kalau rekaman, kami kasih konsumsi yang baik sekali, plus banyak plusnya. Puding, minum sing enak-enak, apapun, terus nanti ada jemaat tumbang ini itu, pokoknya kayak saya sampai bilang ini siapa yang ulang tahun gitu ya, kue gitu. Jadi pokoknya sudah the best konsumsi gitu loh yang ada di meja. Dan itu cara kami apresiasi. Setelah pelayanan kan ada grup WA, satu-satu namanya kami chat, satu-satu. Terima kasih karena kamu gini. Dan departemen ibadah kami, pembinanya juga japri mereka satu persatu mengucapkan thank you. Dan kemudian sama seperti tadi Bapak siapa tuh ya, gereja kita mengundang seorang profesional untuk mengedit dan balance suara, dan kami sekarang pakai DAW gitu ya, pakai DAW, jadi semuanya sudah baik, sudah seimbang. Dan kami menyadari, saya pribadi menyadari bahwa Allah Roh Kudus adalah sound editor kita the best untuk membawa our sound to God's presence. Thank you. Thank you so much Bu Lincia untuk kesaksiannya, kesaksian pujian juga, dan juga banyak hal ya secara teknis kita bisa pelajari, juga hati dan persiapan. Satu partisipasi jemaat yang saya catat tadi sempat dikatakan bahwa jemaat juga berpartisipasi untuk memperhatikan para pelayan sound, bahkan untuk hal detail ya, mengirimkan makanan seperti itu. Saya pikir hal ini sebenarnya bisa ketika kita komunikasikan, kita menuntun jemaat untuk boleh sama-sama berpartisipasi di dalam penyembahan ini gitu. Nah, untuk selanjutnya saya pun juga akan meminta kesaksian dari Ibu Ripka untuk juga boleh membagikan bagaimana kondisi pelayanan sound dan juga bagaimana mendorong partisipasi jemaat di tengah-tengah ibadah virtual ini. Kepada Ibu Ripka, langsung saya persilahkan. Ya, baik, selamat malam. Suara saya cukup terdengar? Selamat malam Bu Ripka, suaranya jelas Bu. Oh iya, baik. Bapak Ibu, dari video pemantik, juga dari panduan untuk sharing, kemudian dari diskusi malam hari ini, mungkin saya ingin jadi lebih ringkas dari yang sudah saya tuliskan ke panitia sebelumnya, karena saya kemudian jadi berpikir banyak hal, bahkan hal-hal yang masih menjadi pergumulan dengan sharing tadi juga sudah banyak dapat stimulus pencerahan barangkali ya, begitu saya menyebutnya. Itu yang saya selalu syukuri ketika ikut di sini, dan juga justru ketika saya ingin berbagi ini sebenarnya saya keluar dari zona nyaman ya, karena ya bagian ini yang sedang berat kalau kami berbicara soal pelayanan peribadahan di GKI Gejayan, karena lebih menyangkut pada SDM.
kalau di tempat kami. Karena secara teknis kalau Bapak Ibu saya tampilkan foto-foto ini bisa menduga bahwa bisa dibilang peralatan ini lebih dari cukup. Ini misalnya ketika ruang ibadah diganti dengan kursi-kursi jemaat diganti dengan kamera, yang kami sudah melakukannya sebenarnya sudah cukup lama dengan YouTube ya. Jadi justru yang hari ini bisa saya sharingkan adalah ketika kami memikirkan pelayan-pelayan yang Tuhan kirimkan ke tengah-tengah GKI Gejayan dengan dikelilingi 5 kampus, maka kita memiliki banyak teman-teman yang mahasiswa terlibat sebagai pelayan, dan tentu generasi ini sangat familiar. Ada kurang lebih 120 orang yang terlibat dalam pelayanan ibadah per minggu sebelum pandemi. Dan ketika sudah pandemi, tersisa mungkin beberapa puluh orang yang terlibat. Dan tantangannya muncul ketika saya mungkin menyebutnya broadcast system atau apa ya. Kita harus pindah total ke ibadah dalam jaring begitu di masa pandemi ini. Justru ini yang membuka bagaimana pendampingan kami. Jadi ini juga semacam otokritik tentunya, dan juga kami menilai sejauh mana aktivis kami kemudian bertumbuh. Kami menyebutnya aktivis Bapak Ibu di tempat kami begitu. Di bagian ini memang kami menemukan bahwa kalau tadi beberapa teman-teman yang sharing itu mengalami tantangan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, tetapi justru kami kaget bahwa apa yang kami anggap selama ini kami sudah terbiasa, justru kami terbuka begitu untuk melihat bahwa apapun alat yang kita miliki kembali lagi pada bagaimana kita saling berelasi. Ya kalau dari bahasa Bu Linca tadi ada yang masing-masing orang sakarpe dewe, itu terbuka semua Bu di masa pandemi ini ya. Jadi karena fokus kita semua pada tayangan di masa pandemi ini, kalau dulu onsite barangkali fokus jemaat dan kita sendiri kan banyak titik ya. Ada yang fokusnya pada nyanyiannya, ada yang fokusnya. Kalau sekarang kan benar-benar fokus ke satu layar yang semua terlihat, dan justru kami melihat di balik itu semua masing-masing ternyata ada tantangan relasi kalau kami boleh menyebutnya. Secara persiapan sangat-sangat bisa dibilang kami juga mengupayakan persiapan yang cukup begitu ya, dari penjadwalan berbulanan sampai dengan hari H. Apa yang di-sharingkan oleh Ibu Linca tadi juga bisa kami lihat di bagian evaluasi ini, misalnya momen evaluasi itu kemudian berujung menjadi momen traumatik begitu ya. Karena tadi fokusnya pada performance, dan kemudian kalau ada salah yang dicari adalah siapa yang paling salah seperti itu. Itu terjadi sebelum pandemi. Bahkan kami sendiri sebagai pembina berpikir gimana caranya nggak ada momen evaluasi bersama lagi ya. Karena itu sudah tradisi lama di tempat kami, tapi memang jadi momen menakutkan bagi pelayan, khususnya pelayan-pelayan yang baru, di mana pelayan-pelayan yang senior kan akan memasang diri sebagai yang lebih tahu dan punya wewenang untuk terus langsung seperti itu. Jadi itu yang kami alami di sebelum pandemi. Nah, bagaimana ketika masa pandemi? Ada bagian yang hilang, yaitu geladi khusus, latihan saja seperti biasa. Lalu kemudian hari H tetap ada segala ke relasi yang lebih sedikit orang, dan kami bisa in charge ke semua tim. Hanya ada 2 begitu ya, intergenerasi dan ibadah umum jadinya. Ternyata itu juga membantu kami sendiri untuk benar-benar hadir bersama dengan teman-teman pelayan ibadah, dan kami mencoba memulai dengan apresiasi. Kami sebut saja di awal, yuk apa yang bisa kita apresiasi dari persiapan sampai dengan pelaksanaan hari ini. Nah, ternyata memang karena kita terbiasa dengan evaluasi lebih dahulu, roaming itu ya, mikir susah. Nah, jadi kami bertugas untuk memicu. Coba lihat, tadi ada nggak yang memandang jemaat di sisi sana yang biasanya tiap minggu kalau duduknya di sana kita lihat dia pangku tangan, tadi dia bisa loh
untuk lebih ekspresi, apakah jangan-jangan itu dia merasa lebih aman, lebih nyaman begitu, atau lebih nyampe penyembahan pujiannya gitu ya, persembahan pujiannya. Kemudian, oh iya, aku ingat Bapak itu selalu pangku tangan. Nah, jadi mulai, oh berarti kayaknya pesan pelayan ibadah dari altar ke umat itu sampai ya. Sekarang walaupun maskeran dan face shield begitu ya, PPKM hilang lagi tanpa jemaat lagi, balik ke kamera saja. Nah itu tantangan lain lagi. Setelah apresiasi, tetap kami mengakui apa yang masih kurang, tapi perlu ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Setelah ini lalu mau apa? Jadi evaluasinya tidak akan berulang, apalagi ada jenis senior yang sebenarnya evaluasinya tiap minggu adalah poin yang sama. Itu hanya seperti bahan obrolan aja, bahwa aku tahu loh tentang ini. Misalnya soal letak song leader berdiri menutupi pelayan firman di belakang gitu. Itu terus menerus. Jadi orang udah hafal nih kalau datang pasti ngomong kita berdirinya salah. Padahal kenapa nggak kameramennya yang geser ya Kak? Gitu. Jadi oke, menarik juga ini ya soal SDM yang sudah lama, sudah rutin pelayanan di sana. Saya sendiri berefleksi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, tapi hari ini yang saya tampilkan, apakah persiapan produksi suara tersebut menolong jemaat dan para pelayan sound untuk berpartisipasi dalam penyembahan, bagaimana respon mereka? Persiapan yang kami maksud untuk sound terkait dengan pemilihan SDM, termasuk juga kami cukup berani atau apa yang mungkin agak ini dari awal untuk mengatakan, kalau talenta untuk bernyanyi, baiklah bernyanyi. Kalau talenta untuk membaca kitab, jangan bernyanyi. Ini soal penghargaan talenta. Nah, itu entah itu mengesampingkan orang atau membuat sesuai talentanya ya Pak. Nah, itu juga saya agak kepikir tuh tadi. Karena memang dari awal sudah menjadi tradisi di tempat kami. Yang kalau levelnya tidak bisa ngelit, oke, jadi singer ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Kalau nggak bisa jadi singer, nggak punya waktu latihan, oh jadi usher aja, mau. Iya mau, yang penting komit, datang 1 jam lebih awal gitu. Jadi oke. Nah di bagian ini lebih ke pengamatan saya pribadi, tekanan performatif atau performance mindset mungkin sangat kuat di tempat kami sebelum ataupun saat pandemi. Kami mengakui itu dan hasilnya tentu berdampak pada relasi antar pelayan dan juga dari pelayan yang sudah lama, ada yang bertahun-tahun di sana, terhadap pemimpin gereja bahkan seperti itu. Merasa bahwa kami yang lapangan lebih tahu. Nah ini kan sudah rumit kalau hal keputusan bersifat strategik harus diambil begitu ya. Karena yang lapangan bilang saya lebih tahu gitu. Kemudian masing-masing pelayan ibadah sibuk dengan tugasnya, sehingga lupa bahwa partisipasinya sebagai penyembah dalam ibadah, bahkan sebelum dan sesudah, itu adalah hal yang utama. Misal ketika dia kameramen di bagian lagu, ada kamera yang harus gerak kiri kanan, selesai itu kemanakah kameramen itu ketika khotbah? Keluar dari ruang ibadah, kaget saya. Itu terjadi. Pelan-pelan juga pendekatan, apalagi kami sebagai pembina peribadahan cenderung seusia begitu ya dengan teman-teman ini. Wah, agak-agak harus pendekatan kafe ini ya, Bapak Ibu. Agak keluar budget juga. Iya, Bu Ripka mungkin bisa kita percepat juga mengingat waktu. Terima kasih, Bu Ripka. Terima kasih. Bagian yang terakhir di sini adalah keharmonisan peran, baik itu tayangan dan sound menjadi taruhan ketika pelayan ibadah terlibat kurang memahami esensi ibadah, peranan liturgi, dan juga lain sebagainya, sampai kami berpikir dalam tulisan kami di sana, apakah kami perlu katekisasi ibadah ya? Terinspirasi dari judul buku Ibu. Karena di Gejayan kami ada School of Counseling dan lain sebagainya, apakah sudah waktunya? Karena baik jemaat maupun pelayan ibadah selalu silih berganti, tapi dengan pemahaman yang tidak semua kemudian merata memahami atau punya inisiatif untuk memahami begitu. Itu aja Bu, itu yang kalau ditanyakan bagaimana, selain hal-hal yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ripka. Kita berikan apresiasi juga kepada Ibu Lince dan juga Ibu Ripka yang sudah membagikan kesaksian di akhir diskusi kita Bapak Ibu. Untuk terakhir, sebelum saya menyerahkan kepada Pak Budianto, saya ingin kembali merangkum ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan
dari sesi kita malam hari ini. Yang pertama, di tengah pelayanan sound ini, alat itu sendiri penting, instrumen sound itu penting. Jadi Bapak Ibu coba gumulkan, pikirkan dan doakan ketika ingin membeli mic, mixer, jaring, terus pemilihan jaringan internet, bahkan persiapan alat itu juga menyangkut ya. Tadi Pak David katakan memilih jam tayang, gitu ya. Nah, ini persiapan alat dan teknis yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah persiapan para pelayan. Persiapan para pelayan saya membagi ada formatif, saya tidak pakai istilah performatif, tapi persiapan formatif atau formasi, yaitu melalui training secara teknis dan juga arrangement. Arrangement ini bukan secara musikal saja, bukan hanya pada nyanyian, tetapi juga arrangement live streaming yang perlu diperhatikan dari para pelayan ibadah ataupun juga editor recording. Dan yang kedua adalah persiapan pelayan secara spiritual, untuk kita bisa memberikan mereka apresiasi terhadap pelayanan mereka dan juga bagaimana mereka merefleksikan dan beribadah melalui pelayanan mereka. Yang ketiga, kita bisa mengkomunikasikan segala masalah sound ini ke jemaat. Kita perlu sounding, ada media melalui sosial, ada sosial media kita, ada WA group dan sebagainya kita bisa manfaatkan. Terus juga kita terbuka dengan evaluasi ibadah dan yang menarik adalah bagaimana liturgis itu memimpin ibadah dengan mengingat bahwa dia tidak menyanyi seorang diri tetapi juga menyuarakan baik suara pujian jemaat, suara syukur jemaat, dan juga suara ratapan jemaat yang perlu para pemimpin ibadah itu ingat gitu ya untuk suarakan dalam ibadah. Dan yang terakhir mungkin juga bisa kita kumpulkan bersama bagaimana gereja kita bukan hanya tentang masalah sound, tapi juga banyak aspek dari peribadahan kita bisa mulai dengan suatu edukasi melalui katekisasi ibadah. Nah, proyek ini dan hal praktis ini mungkin banyak ya Bapak Ibu catatannya. Seperti yang terakhir dikatakan Ibu Ripka, cuma satu layar aja yang ditatap, tapi aspeknya banyak banget Bapak Ibu. Ya, saya juga menjadi secara pribadi saya menjadi sangat terberkati dengan sharing-sharing ini, sehingga masalah yang kita tanggung di dalam pelayanan kita bukan hanya masalah kita sendiri, tetapi kita bersama-sama saling menanggung sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Dan saya teringat kepada pesan Paulus bahwa Kristus itu sudah mengorbankan tubuhnya, Paulus itu juga sudah mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk keutuhan tubuh Kristus, Bapak Ibu. Kita tidak ingin ibadah kita menjadi peperangan dan perpecahan atau juga menjadi persaingan, tetapi kita ingin menyatukan tubuh Kristus. Demikian yang saya bisa pandu Bapak Ibu dalam diskusi kita malam hari ini, dan saya serahkan kepada Pak Budianto Lim untuk menutup serangkaian acara KCCWM kita tahun ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mary dan juga Bapak Ibu saudari semua. Saya sangat terberkati sekali untuk seluruh percakapan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang kami harapkan dari CCCWM sebenarnya adalah kami sadar bahwa kami bukanlah pihak yang memberikan solusi. Ya, jadi kami tidak berpretensi, kami tidak mau sok tahu untuk memberikan solusi kepada segala macam konteks yang berbeda-beda di dalam peribadahan tiap gereja. Tetapi kami berharap melalui percakapan CCCWM ini kita bisa saling belajar satu sama lain. Dan pada akhirnya setiap kita memang perlu mengelola segala macam hal yang kita dapat dari teman kita di dalam percakapan forum seperti ini. Jadi itu yang saya mau garis bawahi. Jadi biarlah apa yang kita coba lakukan ya di dalam forum seperti ini, semoga Bapak Ibu boleh menjadi perintis supaya percakapan seperti ini terjadi di gereja Anda juga. Karena buat kita pelayan-pelayan ibadah, kalau kita tidak bicara dari hati ke hati mengenai apa yang kita lakukan setiap minggu, pada akhirnya relasi kita dengan sesama pelayan itu terjadinya hanya sebatas karena sama-sama pelayanan. Tetapi tidak ada relasi yang pribadi yang lebih jauh, sehingga pada akhirnya ya kekeluargaan kita dengan teman-teman kita sesama anggota gereja itu tidak makin kuat ya. Jadi itu yang saya pengen garis bawahi. Terus hal yang kedua adalah saya bersyukur sekali tadi saudari kita Lince dan juga Pak David ya
Ripka juga sempat menyebutkan bahwa latihan adalah ibadah. Ini saya menekankan juga pada saat saya pelayanan pastoral di Singapura. Saya menegaskan bahwa setiap kali kita ngumpul latihan hari Sabtu, ini adalah ibadah kita bersama dalam konteks yang lebih kecil. Karena kita tetap komunitas pelayan. Seperti itu. Jadi, dan ini punya dasar teologisnya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia karena persiapan itu dilakukan ribuan tahun. Jadi persiapan bukan berarti tidak ada campur tangan Tuhan. Persiapan juga dilakukan oleh Allah dalam jangka waktu yang begitu panjang, dan itu bagian untuk dapat menggenapi pelaksanaan atau penggenapan. Jadi saya kira preparation sama execution itu sama-sama sebuah aspek peribadahan kita. Jadi ini saya kira perlu ditekankan kepada diri kita dan juga teman-teman kita yang melayani ya. Jadi saya kira itu satu hal yang saya mau tegaskan lagi. Dan tadinya saya pengen mereview gitu ya sesi demi sesi, cuma saya nggak mau karena bakal kepanjangan. Tapi saya mau minta saudari lakukan satu hal nih, ya. Minta tolong semua buka kamera, ya. Minta tolong semua buka kamera dan coba berikan satu gestur yang mencerminkan Anda itu bersyukur atas forum CCCWM seperti ini, ya. Kasih waktu 30 detik ya, mikir gesturnya apa ya. Jadi oke, kamera rusak nggak apa-apa. Nanti kita imajinasi. Jadi nggak boleh pakai emoticon ya. Jadi silakan buka kameranya sebentar aja. Kemudian kita tunjukin gestur bahwa kita bersyukur ada percakapan seperti ini, ya. Oke ya, nanti ya sebelum nanti saya kita lakukan ini sebelum kita doa. Tapi terus capture ya. Kenapa? Terus di capture, jangan terus di capture, betul. Iya. Nah, sebelum itu saya pengen ajak kita untuk baca satu bagian Alkitab yang menjadi yang terakhir ya. Jadi ini saya akan lewatin semua. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk ayat ini. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi itu satu bagian firman Tuhan di Ibrani di Perjanjian Baru yang masih mengatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi bukan cuma di Perjanjian Lama, tetapi Allah yang demikian itu mengundang kita untuk beribadah. Semoga itu yang boleh menjadi sebuah keyakinan ya dan juga perjuangan kita bersama. Udah siap gesturnya? Mana kamera semua mesti buka, kecuali yang kameranya kagak bisa ya. Udah siap? 1, 2, 3. Ini mana nih yang lain nih? Ini kayaknya pada freeze ya. Bisa dengar suara saya masih? Bisa, Pak. Oke. Soalnya saya punya freeze semua. Tinggal di capture nih Pak ya. Ya, tinggal di capture nih. Oke, ayo. Ya, siapa yang foto nih? Minta tolong Marce kali ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, Marce udah di capture ya. Marce ada nggak sih? Oh, tuh ada. Sudah, Pak, sudah. Udah. Oke, thank you. Oke, kita tutup dalam doa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saudara yang terkasih yang sudah partisipasi sampai saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kesempatan dan juga pengajaran bagi kami, bagaimana kami boleh menghampiri tahta-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bahkan segala tindak tanduk kami, aksi-aksi kami di dalam peribadahan di tengah zaman ini adalah aksi-aksi yang sesungguhnya kami sadari terpengaruh oleh budaya,
tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus memberikan urapan sehingga kami boleh memainkan peran kami sebagai pelayan, sebagai pemimpin yang mengajak saudara-saudari kami untuk menyembah Engkau dengan cara yang berkenan kepadamu, dengan hormat dan takut, dan dengan kasih kepadamu. Tuhan berkati Bapak Ibu saudari yang sudah terlibat sampai detik ini. Kiranya Kau yang boleh jaga kehidupan Bapak Ibu saudara generasi di dalam seluruh peran yang Kau percayakan. Dan Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi Bapak Ibu saudara generasi yang mengalami tekanan-tekanan yang tidak bisa terucapkan. Biarlah Engkau sebagai gembala bagi setiap kami boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli kepada saudari kami. Ya Tuhan, dengar seru doa kami, dan kiranya nama-Mu yang dimuliakan melalui seluruh percakapan yang sudah terjadi 7 kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you, Pendeta Budi. Iya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh live grup ya dalam 3 hari ke depan. Jadi ada rekaman yang akan kami kirim. Setelah itu Anda mau tinggalkan grup, silakan. Jadi memang grupnya akan dibubarkan. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak.